nggak sih kamu ngerasa kebingungan saat cara berkomunikasi di tempat kuliah atau di tempat kerja tiba-tiba berubah? Misalnya, yang dulunya apa-apa serba langsung sekarang jadi lewat chat, lewat email, atau meeting online. Nah, itu tuh salah satu bentuk perubahan komunikasi. Dan untuk menghadapi itu, kita perlu yang namanya manajemen perubahan komunikasi. Nah, di video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan manajemen perubahan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya. Apa itu manajemen perubahan komunikasi? Manajemen perubahan komunikasi adalah proses cara kita menyampaikan dan menerima informasi saat terjadi perubahan. Nah, tujuannya itu bukan cuma untuk menyampaikan pesan saja, tapi juga untuk menerima, memahami, dan mendukung perubahan itu. Dalam konteks sehari-hari, itu sering terjadi di lingkungan kerja, keluarga, bahkan organisasi kecil di lingkungan kita. Komunikasi adalah kunci utama dalam menghadapi perubahan. Kalau informasi disampaikan dengan buruk, orang bisa salah paham, menolak, bahkan marah. Tapi kalau disampaikan dengan jelas, terbuka, dan penuh empati, orang justru mau beradaptasi. Nah, dalam teori change management, komunikasi yang baik itu membantu untuk yang pertama menjelaskan alasan perubahan, lalu membangun kepercayaan dan keterlibatan, mengurangi ketidakpastian, dan yang terakhir mendorong partisipasi yang aktif. Nah, sekarang ada 4 prinsip penting dalam mengelola komunikasi saat terjadi perubahan. Yang pertama ada keterbukaan. Sampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Kedua, konsisten. Jangan ubah pesan setiap saat, jaga kejelasan. Ketiga, empati. Pahami perasaan orang lain yang terdampak oleh perubahan. Lalu yang terakhir ada 2 arah. Dengarkan dan jangan hanya berbicara. Karena komunikasi yang efektif bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling mau mendengarkan. Sekarang bagaimana cara kita menerapkan manajemen perubahan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Berikut 5 langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama, sadari bahwa perubahan itu wajar. Dunia terus berubah, termasuk cara kita berinteraksi. Jadi langkah pertama menerima bahwa perubahan adalah bagian dari perkembangan. Yang kedua, analisis situasi dan pihak yang terlibat. Siapa yang akan terkena dampak? Bagaimana cara terbaik menyampaikan pesan ke mereka? Yang ketiga, rencanakan pesan dan media komunikasi. Mulai lewat rapat, email, atau pertemuan santai, pilih media yang sesuai dengan audiensmu. 4. Libatkan semua pihak. Jangan memutuskan sepihak. Dengan melibatkan orang lain, kamu membangun rasa memiliki perubahan terhadap situasi. Evaluasi dan sesuaikan. Setelah komunikasi dilakukan, lihat responnya. Kalau belum efektif, ubah pendekatannya. Bedanya nanti kita ada rapat ya? Iya, tapi online. Oh, online pakai Zoom. Iya, katanya sih pakai Zoom. Jam berapa kita? Paling jam 8 atau jam setengah 9 sih, paling dikabarin kemarin. Udah nanti kabarin gue lagi aja ya. Iya. Yuk. Sebuah organisasi kampus beralih dari rapat tatap muka ke rapat daring. Ketua organisasi menjelaskan alasannya, membuat panduan, dan tetap mengadakan sesi tatap muka sesekali untuk menjaga keakraban. Dengan komunikasi terbuka dan adaptif, perubahan berjalan tanpa kehilangan semangat kebersamaan. Tapi tentu saja dalam perubahan komunikasi itu nggak selalu mulus. Nah, tantangan yang sering muncul itu antara lain penolakan terhadap perubahan, salah paham atau rumor, serta ego dan kurangnya empati. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan menjaga komunikasi tetap jujur, mendengarkan umpan balik, dan fokus kepada tujuan bersama. Jadi, manajemen perubahan komunikasi itu bukan cuma teori guys, tapi keterampilan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti di kampus, di tempat kerja, organisasi, bahkan di keluarga. Jadi, dengan komunikasi yang baik, efektif, dan juga konsisten, kita dapat menghadapi perubahan apapun dengan lebih tenang dan juga bijak. Jadi, ingat guys, perubahan itu dimulai dari cara kita berkomunikasi.